laporan perusahaan ini. Jika kau bisa, jabatan ini saya serahkan ke kamu. Baik, jika ibu menantang, saya hanya perlu 20 menit. Maka jabatan ibu akan segera saya gantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang pengemudi paruh baya dihina habis-habisan oleh seorang CEO wanita arogan hanya karena ia telat menjemputnya kurang dari 1 menit. Wanita CEO itu yang terbiasa mengatur banyak hal langsung murka dan menyalahkan keterlambatan sekecil itu sebagai penyebab berantakannya jadwal penting miliknya. Pengemudi itu sebenarnya sudah meminta maaf, namun amarah sang CEO tak mereda. Malahan ia menantang pengemudi tersebut. Kalau kau benar berguna, coba artikan laporan perusahaan ini. Kalau kau bisa, jabatan ini akan kuberikan padamu. Ucapnya dengan penuh kesombongan. Namun tak ada yang menyangka, pengemudi paruh baya itu menerima tantangan tersebut tanpa ragu. Hingga 20 menit kemudian, segalanya berubah. Jabatan yang selama ini ia banggakan justru menjadi pertaruhan. Siapakah sebenarnya identitas pria pengemudi itu? Bagaimana mungkin hanya dalam waktu 20 menit ia bisa membuat wanita CEO yang sombong itu tertunduk tanpa mampu berkata-kata? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel ini, saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit kota tampak abu-abu pucat, seperti ikut menahan napas menyambut hari yang akan berubah menjadi hari paling melelahkan dalam hidup banyak orang. Di basement gedung pencakar langit yang dingin, langkah sepatu hak tinggi terdengar cepat dan keras. Setiap hentakannya seperti memecah udara. Rena, wanita muda yang dikenal sebagai pemimpin tajam sekaligus keras, berjalan dengan wajah yang sulit ditebak. Matanya tertuju pada jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan kirinya. Jarumnya menunjuk waktu yang hanya terlambat 48 detik dari jadwal yang ia tetapkan sendiri. 48 detik. Namun bagi Rena, waktu sesingkat itu sudah cukup membuat dadanya terasa panas. Di depan mobil hitam mewah yang menunggunya, Darman tergesa menutup pintu bagian belakang. Seragam biru, lusuhnya terlihat lebih kusam daripada biasanya, dan wajahnya tampak panik. Nafasnya memburu, seolah ia telah berlari sangat jauh, hanya untuk tiba di depan pintu mobil itu tepat waktu. Maafkan saya Bu Rena, ada truk sampah berhenti mendadak. Jalan buntu, saya sudah berusaha. Suara Darman bergetar, namun tetap berusaha tenang. Ia tahu majikannya tidak suka mendengar alasan. Rena tidak menjawab. Ia hanya menaikkan sebelah alis sambil memandang Darman dari ujung rambut sampai sepatu, seolah menilai seseorang yang tidak layak berada di depannya. Tanpa sepatah kata pun, ia masuk ke dalam mobil. Darman buru-buru mengambil posisi di kursi kemudi. Ia menghidupkan mesin, tetapi suasana di dalam mobil terasa seperti awan gelap pekat yang siap menurunkan hujan sewaktu-waktu. Di dalam kabin yang hening itu, suara Rena akhirnya terdengar. Tidak lantang, tetapi penuh ketus. Selama 1 menit, perusahaan bisa kehilangan kontrak miliaran. Nada suaranya datar, namun menusuk. 1 menit, Pak Darman. 1 menit saja. Dan Anda membuat saya tampak tidak profesional. Darman mengecap bibirnya pelan. Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar tidak bermaksud. Kau selalu punya alasan. Rena memotong. Kau pikir semua ini hanya tentang menjemput dan mengantar. Tidak, Pak Darman. Ini tentang kedisiplinan, tentang masa depan perusahaan, tentang tanggung jawab. Mobil melaju keluar dari basement. Cahaya pagi masuk melalui kaca depan, tetapi suasana di dalam kabin tetap gelap oleh emosi yang mengeras.
Rena menatap layar ponselnya yang terus berbunyi dengan notifikasi rapat, pesan saham, dan agenda penting. Ia menghela napas panjang, lalu bersandar dengan wajah tegang. Jika sedikit saja ada masalah pada perusahaan pagi itu, ia sudah siap menyalahkan siapapun yang membuatnya terlambat, termasuk sopir yang duduk di depannya. Darman tetap diam. Matanya menatap lurus ke jalan raya, tetapi hatinya terasa seperti diremas. Ia sudah bekerja pada banyak orang sebelumnya, namun Rena berbeda. Wanita itu bukan hanya keras, tetapi juga perfeksionis yang melihat kesalahan orang lain sebagai ancaman. Ketika mobil memasuki halaman gedung utama, Rena turun tanpa menoleh. Langkahnya cepat menuju pintu lobi. Darman ikut keluar, menutup pintu dengan hati-hati. Di detik itu, ia tidak tahu bahwa keterlambatan kurang dari 1 menit itu akan menjadi awal dari badai besar yang mengubah hidup mereka berdua. Ia hanya bisa berdiri beberapa saat, menatap punggung majikannya yang menghilang di balik pintu lobi kaca. Sementara itu, Rena menaiki lift menuju lantai teratas dengan wajah yang semakin keras. Ada rapat penting menunggunya. Ada laporan yang harus ia cek. Ada keputusan besar yang akan ia ambil. Dan tanpa disadari oleh siapapun, di hari itu, 1 lembar kertas yang tampak biasa akan menjadi kunci yang membuka rahasia terbesar perusahaan. Rena tidak tahu. Darman juga tidak tahu. Namun pagi yang terasa biasa itu baru saja memulai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keterlambatan 48 detik. Lift kaca itu bergerak naik perlahan, membawa Rena menuju lantai tertinggi gedung perusahaannya. Dari balik dinding kaca bening, kota tampak seperti hamparan miniatur. Gedung-gedung berjajar rapi, jalanan mulai dipenuhi kendaraan, dan cahaya matahari mulai menerobos dari balik awan. Namun pemandangan indah itu tidak mampu menenangkan hati Rena. Ia berdiri dengan tangan terlipat, rahangnya mengeras, dan pandangannya jauh ke depan. Beberapa karyawan yang kebetulan satu lift dengannya menunduk dalam diam. Tidak ada yang berani menatap matanya. Semua tahu, ketika Rena marah, ia bisa melemparkan kata-kata yang menusuk lebih kuat daripada pisau. Darman memasuki lift tepat sebelum pintu menutup. Langkahnya pelan, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah keberadaannya di ruangan kecil itu adalah kesalahan besar. Beberapa karyawan menatapnya heran, mempertanyakan dalam hati, mengapa sopir pribadi berani masuk lift yang sama dengan CEO? Biasanya Rena tidak suka itu. Pintu lift menutup sepenuhnya. Hening menyergap. Barulah suara Rena terdengar. Pelan, dingin. Namun setiap katanya memotong udara seperti silet. Kalau sampai terjadi apapun pada perusahaan hari ini, Rena menatap pantulan dirinya di kaca lift. Tetapi katanya diarahkan pada Darman. Aku akan menjadikanmu orang pertama yang harus bertanggung jawab. Darman menunduk lebih dalam. Maafkan saya, Bu Rena. Saya sudah berusaha secepat mungkin. Rena memutar tubuhnya, menatap Darman lurus-lurus. Kau tahu berapa banyak hal penting yang dipertaruhkan hari ini? Kau tahu berapa banyak investor yang memantau langkah saya? Kau tahu berapa banyak nama besar yang menunggu kepastian dari saya? Darman tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Lift terus bergerak naik. Angin dari ventilasi kecil di sudut atas membuat suara dengung halus, seakan mengiringi ketegangan yang makin menumpuk. Kau pikir terlambat beberapa detik itu hal sepele? Suara Rena tegas, penuh tekanan. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat reputasi saya jatuh. Rena mendekat 1 langkah. Kalau kau tidak bisa mematuhi jadwal sederhana, bagaimana kau bisa saya percaya? Karyawan lain dalam lift menahan napas. Tidak ada yang berani bergerak. Darman memejamkan mata sejenak lalu berkata dengan hati-hati, "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ingin mengecewakan ibu." Rena hampir tertawa sinis. Kau sudah mengecewakan saya sejak mobil itu berhenti tidak tepat waktu. Lift berdenting pelan. Pintu terbuka di salah satu lantai
dan beberapa karyawan keluar dengan langkah cepat, seolah mendapat kesempatan melarikan diri dari badai. Setelah pintu menutup kembali, hanya Rena dan Darman yang tersisa. Lift naik lagi. Untuk sesaat, Rena memandang Darman dari samping. Pria itu terlihat sederhana, pakaiannya kusam, rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya seperti pria yang terlalu sering bekerja tanpa waktu istirahat yang cukup. Rena memalingkan wajah. Baginya, Darman hanyalah seseorang yang duduk di balik kemudi tanpa peran penting lain. Namun ada satu hal yang tidak ia sadari. Di balik tatapan Darman yang redup, ada sesuatu yang samar terlihat. Bukan perlawanan, bukan kemarahan, melainkan ketenangan. Ketenangan yang tidak biasa untuk seseorang yang sedang dimarahi tanpa henti. Lift berhenti di lantai paling atas. Pintu terbuka. Rena melangkah keluar tanpa menoleh. "Mulai sekarang," ucapnya dingin, "jangan ulangi kesalahan sekecil apapun. Kalau hari ini ada masalah sedikit saja, aku pastikan kau orang pertama yang disalahkan." Darman tetap berdiri di dalam lift beberapa detik. Nafasnya turun naik pelan. Ada sesuatu dalam suaranya ketika ia akhirnya berkata lirih, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. "Saya mengerti, Bu Rena." Ia melangkah keluar. Di koridor panjang dengan lantai mengkilap itu, Rena berjalan cepat menuju ruangannya. Darman mengikuti dari jauh, tanpa tahu bahwa detik-detik berikutnya akan membawa mereka ke arah yang sama sekali tidak terbayangkan. Tidak ada yang tahu bahwa kata-kata ancaman barusan akan menjadi awal dari pertaruhan terbesar dalam hidup sang CEO. Dan lebih dari itu, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Darman, pria yang selama ini hanya dianggap sopir sederhana. Ruang kerja Rena berada di ujung koridor paling sunyi di lantai tertinggi. Dinding kacanya menghadap langsung ke langit kota, memberi kesan bahwa ruangan itu berada di atas segalanya, sama seperti cara Rena memandang dirinya sendiri. Begitu pintu otomatis terbuka, aroma wangi bunga segar dan pendingin ruangan menyambutnya. Sekretarisnya, Hana, sudah berdiri di depan meja besar penuh dokumen. "Bu Rena," ucap Hana dengan suara gugup. "Ada laporan terbaru dari bagian keuangan. Sepertinya penting." Rena yang masih membawa amarah sejak di mobil hanya menjawab singkat, "Letakkan di meja." Hana menaruh setumpuk dokumen tebal. Di atasnya ada satu map putih dengan stiker kecil bertuliskan laporan pengecekan dana proyek luar negeri. Map itu terlihat berbeda. Lebih berat, lebih tebal, lebih penuh angka yang tidak mudah dicerna. Rena menghela napas, mengambil map itu, lalu membukanya. Baris demi baris, angka penuh kode terpampang rapi. Namun sesuatu di dalam laporan itu membuat dahinya berkerut pelan. Ada transaksi yang tidak sesuai. Ada angka yang melonjak tiba-tiba. Ada beberapa pengeluaran yang tidak seharusnya muncul. Hana bicara lagi dengan suara serak. "Bagian audit bilang, ada kemungkinan manipulasi data. Tapi mereka belum berani mengambil kesimpulan." Rena menutup map itu pelan. Manipulasi data. Kalau itu benar terjadi, ini bisa menjadi pukulan besar bagi perusahaan. Reputasinya sebagai pemimpin juga bisa hancur. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi emosi yang sejak pagi menumpuk membuat pikirannya panas. Ia menatap Hana tajam. "Siapa yang membuat laporan ini?" "Tim keuangan, Bu. Mereka juga bingung." Rena berjalan mengitari mejanya. Suasana ruangan terasa menegang. Langkahnya berhenti ketika melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Di balik dirinya, kota tampak kecil dan jauh. Ia merasa semuanya sedang menunggu keputusan penting darinya. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka pelan. Darman berdiri di sana, menunduk sopan. "Bu Rena, kunci mobil tadi tertinggal di dalam kantor. Saya hanya ingin mengembalikannya." Hana menoleh. Rena menatap Darman dengan ekspresi yang sulit diartikan. Pria itu berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Seragamnya kusam, dan kedua tangannya masih gemetar sedikit karena kejadian di basement. Rena mendekat,
mengambil kunci itu dari tangannya. Namun matanya kembali jatuh pada map putih yang berada di atas meja. Tiba-tiba, satu ide muncul di kepalanya. Ide yang lahir dari emosi dan rasa ingin melepaskan tekanan secepat mungkin. Ia mengambil map itu, menatap Darman, menahan napas, lalu berkata tegas, "Kau sudah membuat saya kesal hari ini. Sangat kesal." Darman menunduk lebih dalam. Rena mengangkat map itu di depan wajah Darman. "Kau ingin membuktikan bahwa kau bisa dipercaya? Baik." Nadanya berubah, lebih menusuk. "Coba bacakan laporan ini. Coba artikan apa isinya." Hana terkejut. "Bu, laporan itu rumit. Bahkan saya tidak mengerti." Rena mengabaikannya. "Kau selalu bilang sudah berusaha. Kau selalu bilang tidak ingin mengecewakan. Kalau begitu, tunjukkan." Ia menatap langsung ke mata Darman. "Kalau kau bisa menjelaskan isi laporan ini, aku akan mengakui bahwa kau bukan sekadar sopir." Darman diam. Hening panjang mengisi ruangan. Rena menatapnya dengan tatapan yang seolah berkata bahwa tantangan ini mustahil dilakukan. Hana menelan ludah. Darman memegang map itu pelan, seakan takut merusaknya. Namun setelah beberapa detik, ia membuka halaman pertama. Matanya bergerak mengikuti baris angka. Jari-jarinya menyentuh bagian yang tampak penting. Ia membaca dalam diam. Namun gerak matanya tidak seperti orang bingung. Tidak seperti orang yang sekadar menatap angka tanpa mengerti. Justru sebaliknya. Ada ketenangan, ada fokus, ada sesuatu yang dalam. "Berapa lama kau butuh?" Rena bertanya dengan nada menghina. Darman menutup map itu perlahan, lalu menarik napas. 20 menit, Bu." Hana spontan menoleh cepat. Rena memicingkan mata. "Baik," ucap Rena dengan nada setengah meremehkan. 20 menit. Ia berbalik menuju mejanya dengan senyum tipis penuh ejekan. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang tidak disadari oleh siapapun di ruangan itu. Sesuatu yang akan mengguncang jabatan Rena, serta membuka tabir gelap tentang siapa sebenarnya Darman. Ruangan kerja Rena tiba-tiba terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara jarum jam kecil di sudut ruangan yang berdetak perlahan, seakan menghitung waktu 20 menit yang baru saja diminta oleh seorang sopir pribadi yang dianggap tidak lebih dari bayangan. Rena duduk di kursi kulit hitamnya, menyilangkan kaki dan menatap Darman yang kini duduk di kursi tamu. Map putih berisi laporan rumit itu ada di pangkuannya. Darman menunduk sedikit, matanya serius membaca setiap angka, grafik, dan catatan kecil yang tertulis dengan rapi. Rena memperhatikannya dari kejauhan, dengan tatapan sinis yang sulit disembunyikan. "Kau benar-benar berpikir bisa memahami semua itu?" Nada suaranya seperti ujung pisau yang menyentuh kulit. Darman tidak menjawab. Ia hanya menarik napas perlahan, lalu kembali fokus membaca. Rena memutar bola mata. Laporan itu saja membuat beberapa manajer bingung. Bahkan Hana tidak paham. "Kau yakin tidak mau menyerah sebelum mempermalukan dirimu sendiri?" Hana yang berdiri di samping meja rapat menelan ludah pelan. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun tidak berani memotong pembicaraan Rena. Suasana ruangan terasa seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Perlahan, Darman menutup halaman pertama. Kemudian membuka halaman berikutnya. Tidak ada keraguan di wajahnya. Tidak ada ketakutan. Justru ada ketenangan yang aneh. Rena mengetuk meja dengan jarinya. "Nah, Pak Darman, coba saya dengar sedikit. Bagian mana yang bisa kau jelaskan? Atau jangan-jangan kau tidak mengerti apapun dan hanya membaca untuk pura-pura?" Darman mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, ia menatap Rena dengan tenang. Sangat tenang. "Saya masih membaca, Bu." Suaranya lembut tapi tegas. "Laporannya cukup panjang, tapi saya akan menjelaskannya setelah saya selesai." Rena hampir tertawa. Nada suaranya meninggi sedikit. "Kau tahu siapa yang membuat laporan itu?" Direktur keuangan bersama 2 auditor senior.
Mereka butuh waktu berhari-hari. Kau hanya sopir, Pak Darman. Tidak perlu berlagak. Hana menunduk lebih dalam. Ia merasa kalimat itu terlalu keras, bahkan untuk ukuran Rena. Namun Darman tetap tidak bereaksi. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak bermaksud berlagak. Saya hanya mencoba mengerti apa yang tertulis di sini." Rena mengangkat alis. "Kalau begitu, jangan buang waktu. 20 menit. Setelah itu, saya ingin dengar jawaban yang luar biasa dari seorang..." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada merendahkan. "Sopir pribadi." Darman mengangguk kecil. Tanpa menatap Rena lagi, ia kembali fokus membaca. Rena bersandar di kursinya. Dalam hatinya, ia yakin Darman akan gagal. Ia yakin 20 menit itu hanya akan menjadi bukti bahwa sopir sederhana itu tidak akan pernah bisa mengimbangi kecerdasan dan pengetahuan para eksekutif perusahaan. Namun di balik keyakinan itu, ada sedikit rasa penasaran yang mulai tumbuh. Penasaran yang tidak bisa ia kendalikan. Mengapa Darman terlihat begitu tenang? Mengapa dia tidak panik? Mengapa gerakan matanya cepat namun teratur? Seolah ia pernah melakukan hal ini sebelumnya. Rena mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuka laptop, membaca email tentang investor yang menunggu keputusan besar. Namun sesekali, matanya kembali melirik ke arah Darman. Waktu berjalan, detik demi detik berlalu, dan ruangan itu semakin terasa seperti ruang ujian. Tidak ada yang berbicara, hanya suara halus kertas yang dibalik, dan suara jam yang terus menghitung mundur. Ketika menit ke-10 tiba, Darman menutup map itu sebentar, memijat ujung hidungnya, lalu kembali membaca. Di menit ke-15, ia mulai mencatat sesuatu di kertas kosong. Rena memperhatikan dari jauh dengan hati yang semakin tidak tenang. Raut wajah Darman tidak menunjukkan kebingungan, melainkan keyakinan. Sampai akhirnya, jam dinding mencapai menit ke-20. Darman menutup map itu perlahan. Ia meletakkannya di meja, menghela napas pelan. Kemudian ia berdiri. Rena menatapnya dari kursi, mencoba menyembunyikan degup jantungnya yang lebih cepat dari biasanya. "Waktumu habis," ucap Rena datar. "Ayo kita dengar apa yang bisa dilakukan seorang sopir terhadap laporan penting perusahaan." Darman mengangguk sekali, kemudian berkata dengan suara yang membuat Hana merinding. "Baik Bu Rena, saya sudah selesai membaca." Ia menatap langsung ke mata Rena. "Tapi sebelum saya menjelaskan, ada sesuatu yang harus Ibu ketahui." "Henning." Rena memicingkan mata. "Apa itu?" Darman menghela napas pendek. "Laporan ini tidak hanya berisi data biasa. Ada sesuatu yang sangat salah di dalamnya." Rena tersentak. Hana ternganga. Dan untuk pertama kalinya, Rena merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ruangan itu seperti membeku ketika Darman berdiri dengan tenang, memegang map putih yang sejak tadi menjadi pusat ketegangan. Rena masih duduk, namun tubuhnya condong sedikit ke depan, seolah tanpa sadar ia sedang menanti sesuatu. Bukan jawaban, tetapi pembuktian bahwa tantangannya tadi memang mustahil dilakukan. Namun tatapan mata Darman berbeda. Tidak ada gugup, tidak ada bingung, tidak ada rasa kalah. Yang ada hanyalah keyakinan yang membuat hawa ruangan terasa berubah. Hana berdiri kaku di samping meja rapat, kedua tangannya saling menggenggam karena tegang. Napasnya terdengar pelan, tetapi cepat. Darman membuka halaman pertama dari laporan itu sekali lagi. Ia menunjuk bagian angka yang tampak seolah hanya deretan data biasa. "Bu Rena," ucapnya tenang. "Ini laporan pendapatan proyek luar negeri untuk 3 bulan terakhir. Di sini terlihat ada kenaikan yang tidak wajar." Rena menyilangkan tangan, mencoba terlihat tidak peduli. "Dan kau pikir itu temuan besar?" "Belum," jawab Darman. "Tapi coba lihat pola ini." Ia membalik halaman berikutnya. Jari telunjuknya berhenti pada kolom berbeda. Laporan ini mencantumkan arus dana yang sama, namun melalui 2 divisi berbeda.
Artinya, dana yang seharusnya tercatat 1 kali, dicatat 2 kali. Hana menutup mulutnya pelan. Matanya membesar. Rena memicingkan mata. Kau bicara apa? Itu pasti kebetulan. Banyak laporan memiliki pola mirip. Darman mengangguk pelan, seolah menghargai bantahan itu. Lalu ia membalik halaman ketiga. Kalau begitu, ini bagaimana? Ia menunjuk grafik yang menurun tiba-tiba. Penurunan ini tidak tercatat dalam catatan keuangan internal, tapi tercatat dalam laporan bursa luar negeri. Rena terdiam sesaat. Darman menatapnya sedikit lebih dalam. Ada ketegasan lembut dalam matanya. Artinya ada 2 versi laporan. 1 versi untuk publik, 1 versi untuk internal. Dan perbedaannya sangat besar. Ruangan itu menjadi dingin. Hana memandang Rena dengan takut-takut. Rena memaksa dirinya tetap tenang. Kau hanya seorang sopir, ucap Rena pelan namun tajam. Bagaimana kau bisa paham laporan serumit itu? Bagaimana kau bisa menebak ada manipulasi dengan cepat? Darman tidak tersinggung. Ia tidak bereaksi berlebihan. Ia justru menutup map itu perlahan. Saya tidak menebak. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan yang menghantam dada. Saya pernah melihat pola seperti ini sebelumnya. Hana menggigit bibir bawahnya. Pernah. Di mana, Pak? Tanyanya pelan. Darman menunduk sedikit, lalu mengangkat wajahnya dengan tenang. Namun tatapannya berubah. Lebih tajam. Lebih dewasa. Tidak lagi tampak seperti sopir sederhana. Di perusahaan yang jauh lebih besar dari ini, ucapnya tenang. Perusahaan yang dulu pernah hampir jatuh karena laporan ganda. Rena terdiam. Ada sesuatu dalam suara Darman yang membuat hatinya merinding. Aku tidak mengerti, ucap Rena dengan nada yang tidak setegas sebelumnya. Darman berjalan mendekati meja kerja, lalu meletakkan map putih itu tepat di depan Rena. Ia menatap wanita itu dengan sikap yang tidak lagi seperti bawahannya. Bu Rena, ucapnya perlahan. Saya sudah membaca laporan ini dari awal sampai akhir. Dan saya yakin laporan ini sengaja disusun untuk menutupi kerugian besar. Hana memegang dadanya, takut mendengar hal itu. Darman melanjutkan, kalau ibu ingin membuktikannya, panggil direktur keuangan, auditor, dan semua pihak terkait. Karena apa yang saya lihat, bukan kesalahan kecil, ini tindakan sengaja. Rena berdiri spontan. Kau berani menuduh direktur keuanganku begitu saja? Darman tidak mundur, tidak gentar. Saya tidak menuduh, jawabnya. Saya hanya menunjukkan apa yang benar. Rena terdiam, tangannya mengepal. 20 menit, hanya 20 menit. Dan sopirnya berhasil menemukan sesuatu yang tidak disadari oleh para ahli yang bekerja dengan gaji tinggi. Hana menatap Darman dengan campuran kagum dan takut. Pak Dar, bagaimana bisa Bapak memahami semua ini? Suaranya hampir berbisik. Darman tidak langsung menjawab. Ia melihat jendela besar di belakang Rena. Cahaya matahari memantul di kaca, menyinari wajahnya dari samping. Karena sebelum saya menjadi sopir, ia berhenti sebentar. Napasnya turun naik. Ada sesuatu dalam hidup saya yang membuat saya harus belajar semua ini. Dengan sangat mendalam. Rena merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya marah. Ia penasaran, sangat penasaran. Siapa kau sebenarnya? Suara Rena pelan, seolah keluar dari tenggorokan yang menegang. Darman menunduk sedikit, memberi penghormatan kecil. Saya akan jawab. Ia menatap Rena dalam-dalam. Tapi setelah rapat darurat, karena waktu kita semakin sedikit. Kata-kata itu membuat Rena merinding. Hana menatap jam. Bu, direktur dan beberapa manajer sudah menunggu di ruang rapat. Mereka ingin update laporan. Rena memejamkan mata sejenak. Kemudian membuka kembali dengan tatapan datar. Baik, ucapnya. Ia mengambil map itu. Kemudian menatap Darman dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh hinaan, melainkan kehati-hatian.
Kalau begitu, kau ikut ke ruang rapat. Darman mengangguk, dan di saat pintu ruang kerja terbuka, nasib perusahaan, jabatan Rena, dan identitas asli sang sopir mulai bergerak menuju jalan yang tidak bisa dihentikan. Koridor menuju ruang rapat terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah memberi gema kecil yang menyatu dengan detak jantung Rena. Suasana lantai eksekutif itu sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Justru sunyi yang penuh tanya, seolah dinding-dinding kaca mengetahui ada sesuatu yang besar akan terjadi hari itu. Hana berjalan di belakang Rena sambil membawa tablet berisi jadwal rapat. Darman berjalan pelan beberapa langkah di belakang mereka. Tubuhnya tegap, tenang, dan tidak terlihat seperti pria yang baru saja menerima penghinaan tajam dari sang CEO. Sesampainya di depan pintu ruang rapat, Rena berhenti sejenak. Kedua tangannya memegang map putih itu erat. Matanya menatap pintu seperti ingin memastikan dirinya siap. Hana membuka pintu perlahan. Di dalam, beberapa manajer dan auditor sudah duduk mengelilingi meja panjang berbahan kayu gelap. Direktur keuangan, Pak Suryo, duduk di ujung meja dengan wajah tegang. Mereka semua berdiri ketika Rena masuk. "Selamat pagi, Bu Rena," ucap mereka hampir serempak. Rena hanya mengangguk tipis, lalu duduk di kursi utama. Hana duduk di sampingnya. Namun saat para manajer melihat siapa yang masuk setelah Rena, suasana berubah. Darman, sopir pribadi, masuk ke ruang rapat eksekutif. Beberapa alis terangkat, beberapa bisikan kecil terdengar. Pak Suryo menatap Darman dengan bingung dan sedikit tidak senang. Rena tidak memberi penjelasan. Ia hanya berkata tegas, "Kita mulai." Lampu ruang rapat dinyalakan lebih terang. Proyektor di depan menampilkan grafik keuangan. Rena menaruh map itu di atas meja. Laporan terakhir yang masuk pagi ini memiliki banyak kejanggalan. Beberapa manajer langsung panik. Pak Suryo memajukan badan. "Bu, laporan itu sudah diperiksa. Mungkin hanya formatnya yang berbeda dari biasanya." Rena menatapnya tajam. "Benarkah?" Pak Suryo menelan ludah. Rena membuka map itu perlahan. Tetapi ia tidak memulai penjelasan. Ia justru memandang ke arah Darman. "Saya ingin Pak Darman menjelaskan dulu." Seluruh ruangan langsung hening. Wajah para manajer berubah pucat. Beberapa bahkan menahan napas. Pak Suryo hampir berdiri dari kursinya. "Bu Rena, maaf. Maksud ibu, sopir ibu yang menjelaskan laporan ini? Ini laporan penting, sangat penting." Rena tidak mengalihkan tatapan. "Duduk, Pak Suryo." Suara itu tegas. Pak Suryo terpaksa duduk kembali, meski wajahnya tampak seperti baru ditampar kenyataan. Darman berdiri perlahan. Ia tidak mengatakan apapun selama beberapa detik, membiarkan ruangan benar-benar diam. Lalu, ia mulai menunjuk grafik pertama. Di sini, ucapnya tenang. Terlihat bahwa arus dana proyek luar negeri bulan ini meningkat 3 kali lipat. Salah satu manajer mengangguk cepat. "Itu karena proyek bertambah." Darman menatapnya sebentar, lalu melanjutkan. "Benar, tapi jika proyek bertambah, seharusnya laporan pengeluaran mengikuti. Namun pengeluaran justru turun. Ini tidak mungkin." Ruangan mulai bergumam pelan. Darman membalik halaman, menunjuk angka lain yang muncul 2 kali dengan jumlah identik. Ini bukti manipulasi. Dana yang sama dicatat 2 kali agar terlihat lebih besar. 2 divisi mencatat transaksi yang identik pada hari yang sama dengan nomor kode berbeda. Rena memandangi Darman dengan tatapan tajam namun terkejut. Pak Suryo mencoba membantah. "Itu mungkin hanya salah format." Darman menatapnya lurus. "Kalau salah format, tidak mungkin terjadi pada 2 divisi berbeda dalam waktu bersamaan." Beberapa manajer saling pandang. Napasan mereka terdengar lebih cepat. Darman membuka halaman berikutnya. Di sana ada grafik menurun. Penurunan besar ini tidak tercatat di laporan internal, tapi tercatat di laporan bursa luar negeri. Artinya ada 2 versi laporan.
Satu untuk perusahaan, satu untuk pihak luar. Ruangan langsung menjadi dingin. Hawa ketakutan memenuhi udara. Hana memegang dadanya, mencoba mengatur napas. Pak Suryo menatap grafik itu seperti melihat mimpi buruk. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Darman meletakkan map itu, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, namun justru membuat bulu kuduk berdiri. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya merugikan perusahaan, ini bisa membuat perusahaan jatuh, bisa memicu skandal besar, bisa menghancurkan banyak hal. Hening yang masuk terlalu dalam membuat suasana terasa mencekik. Rena menatap Darman lama. Dan untuk pertama kalinya, tatapan itu bukan tatapan orang yang meremehkan, melainkan tatapan orang yang sedang mencoba memahami sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Darman lalu mengatakan kalimat yang membuat seluruh ruangan seperti runtuh. Dan pola manipulasi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki akses penuh terhadap seluruh transaksi perusahaan. Ia menatap langsung ke arah Pak Suryo. Seluruh manajer menoleh ke arah direktur keuangan itu. Pak Suryo pucat seketika. Tangannya mulai gemetar. Ruangan tidak lagi terasa seperti ruang rapat, tetapi seperti ruang sidang yang sebentar lagi akan mengungkapkan kebenaran. Rena menatap Darman. Dan ia tahu 20 menit barusan telah mengubah segalanya. Ruang rapat yang biasanya menjadi tempat diskusi tenang, kini berubah menjadi ruang yang penuh ketegangan. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung dan menekan dada setiap orang di dalamnya. Tidak ada yang berani bersuara setelah Darman menunjuk langsung kemungkinan sumber manipulasi keuangan. Rena duduk tegak di kursinya. Wajahnya datar, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kejutan yang sedang bergejolak. Ia menatap Darman lama, seolah sedang berusaha menilai ulang siapa pria yang berdiri di depannya itu. Sopir pribadi. Pria sederhana dengan seragam lusuh. Namun penjelasannya barusan lebih tajam daripada penjelasan auditor profesional. Ada yang salah. Atau mungkin ada sesuatu yang selama ini Rena tidak tahu. Pak Suryo tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah, nadanya meninggi. Bu Rena, dengan segala hormat, laporan ini sangat sensitif. Saya tidak terima tuduhan dari seorang sopir. Ini merendahkan nilai perusahaan dan posisi saya. Tangan Pak Suryo gemetar. Beberapa manajer menunduk, takut ikut terseret. Rena mengangkat tangan, memberi isyarat agar Suryo duduk. Namun suaranya ketika berbicara terdengar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada tuduhan, ucapnya pelan namun tegas. Kita hanya mendengarkan analisis. Dan sejauh ini, analisisnya masuk akal. Pak Suryo terdiam. Tidak percaya. Rena menoleh pada Darman. Ada kemarahan dalam matanya, tetapi bukan kemarahan untuk menghina. Kemarahan itu lebih seperti benturan ego, sebuah perasaan terancam karena seseorang yang sangat ia anggap rendah. Ternyata memahami hal yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Bagaimana kau bisa mengetahui pola seperti ini? Suara Rena dingin, tapi terdengar ragu. Tidak mungkin kau mempelajarinya dari bekerja sebagai sopir. Darman tidak menghindar. Ia menatap Rena seperti seseorang yang tidak takut pada konsekuensi apapun. Saya pernah bekerja dengan laporan seperti ini sebelumnya, Bu. Sederhana. Tapi kata-kata itu terasa seperti bom. Hana menelan ludah pelan. Pak Suryo mengetuk meja dengan nada tidak sabar. Ini tidak masuk akal. Data keuangan tidak bisa dipahami hanya dengan membaca cepat. Kau harus punya pengalaman bertahun-tahun untuk... Darman menatapnya lurus, tajam namun tetap sopan. Saya punya pengalaman itu, Pak. Ruangan kembali diam. Rena mengerutkan alis. Saya tidak suka jawaban menggantung, ujar Rena. Kau seharusnya menjelaskan dari awal siapa kau sebenarnya. Jangan membuat kami seperti orang bodoh yang sedang ditebak-tebaki. Nada suaranya meninggi, bukan lagi marah pada keterlambatan mobil pagi itu, namun marah pada ketidakpastian yang semakin menekan pikirannya.
Darman menarik napas dalam. Ia menunduk sedikit lalu kembali menatap Rena. "Saya akan menjelaskan," ucapnya lembut. "Tapi bukan sekarang, karena sebelum semua ini dibahas, Ibu harus tahu bahwa laporan ini berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada identitas saya." Jantung Rena berdetak lebih cepat. "Apa maksudmu lebih besar?" Darman membuka kembali map itu, menunjuk bagian tertentu. "Ini bukan hanya manipulasi, ada aliran dana yang mengarah ke proyek fiktif. Jika ini dibuka ke publik, perusahaan bukan hanya merugi, kita bisa menghadapi krisis besar." Hawa ruangan semakin menegang. Rena menatap Darman tanpa berkedip. Dan untuk pertama kalinya, terlihat jelas di wajahnya ketakutan kecil. Ketakutan yang tidak ia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. "Kau bicara seolah kau tahu cara menangani ini," ucap Rena lirih tapi keras. "Padahal kau hanya sopir." Darman mengangguk pelan. "Saya sopir, Bu, tapi kemampuan saya bukan hanya mengemudi." Rena berdiri mendadak, kursinya bergeser sedikit ke belakang. "Kalau begitu, buktikan." Nada suaranya kembali tajam. "Buktikan dengan membawakan analisismu ke hadapan seluruh dewan direksi. Kalau kau benar, aku akan akui kemampuanmu. Tapi kalau salah..." Ia berhenti, menatap Darman dari ujung rambut sampai sepatunya yang kusam. "Kau akan kupecat hari ini juga." Para manajer menutup mulut mereka, menahan napas. Pak Suryo membalikkan wajah, tidak percaya Rena memberi ruang pada Darman. Darman justru tersenyum tipis, senyum yang menggetarkan suasana. "Saya siap, Bu." Rena tidak merespons. Ia memalingkan wajah, mencoba menenangkan napas. Namun jelas, egonya sedang terpukul oleh dua hal. Yang pertama, laporan perusahaan terancam bocor manipulasi. Yang kedua, sopir yang selama ini ia rendahkan telah menampar egonya dengan bukti kemampuan. "Baik," ucap Rena akhirnya. "Kita panggil dewan direksi." Tetapi sebelum Hana sempat menekan tombol intercom, Darman berkata pelan, "Bu Rena, sebelum itu saya ingin mengatakan satu hal." Ia menatap Rena dalam-dalam. "Kejanggalan ini bukan hanya kesalahan direktur keuangan. Ada seseorang di atasnya yang terlibat." Rena menegang. "Maksudmu siapa?" Darman tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang map itu dan berkata dengan suara rendah namun jelas, "Orang itu ada di antara kita." Rena membeku. Para manajer saling pandang dengan wajah pucat. Dan disinilah benturan ego Rena benar-benar memuncak. Ia sadar, yang dihadapinya hari ini bukan sekadar sopir, namun seseorang yang menyimpan rahasia besar tentang masa lalu perusahaan, dan mungkin tentang dirinya. Ruang rapat eksekutif itu kini berubah seperti ruang persidangan yang menunggu vonis. Setelah penjelasan mengejutkan dari Darman, suasana menjadi lebih tegang. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani bersuara. Semua tampak membeku di kursinya masing-masing, seolah sedikit saja suara dapat memicu ledakan. Rena menyuruh Hana memanggil seluruh dewan direksi untuk rapat darurat. Hana segera bergerak dengan langkah cepat, meski napasnya masih belum stabil. Dalam hitungan menit, beberapa anggota dewan muncul satu persatu, membawa raut wajah bingung karena mendapatkan panggilan mendadak pagi-pagi seperti ini. Mereka duduk, berbincang pelan, dan sesekali melirik ke arah Darman yang berdiri di sudut ruangan. Seseorang dari dewan berbisik, "Itu sopir pribadi kan? Kenapa dia ada di sini?" Yang lain menjawab dengan suara sangat pelan, "Saya juga tidak tahu, tapi wajah Bu Rena serius sekali." Rena akhirnya berdiri. Wajahnya tegas, namun ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi terlihat sebagai CEO arogan yang marah karena terlambat 1 menit. Ia kini adalah pemimpin yang sedang menahan badai besar agar tidak menghancurkan seluruh perusahaan. "Terima kasih sudah hadir cepat," ucap Rena. "Saya panggil kalian karena ada temuan yang tidak bisa kita abaikan." Para anggota dewan saling menatap.
Rena menaruh map putih itu di atas meja panjang. Laporan keuangan proyek luar negeri memiliki kejanggalan besar. Temuan awal menunjukkan kemungkinan manipulasi data. Dan seseorang di dalam perusahaan sengaja membuat 2 versi laporan. Ruangan langsung ricuh dengan gumaman kecil. Beberapa menutup mulut mereka. Yang lain langsung memegangi dahi. Apa? 2 versi laporan? Siapa yang berani melakukan itu? Kita bisa bangkrut jika ini bocor. Namun Rena mengangkat tangan. Saya ingin seseorang menjelaskan temuan ini secara langsung. Ia menatap ke arah Darman. Matanya memberi sinyal agar pria itu maju. Para anggota dewan mengikuti arah pandang Rena. Mereka terperangah. Beberapa hampir berdiri karena tidak percaya. Sopir itu, dia yang akan menjelaskan laporan perusahaan. Apa maksudnya ini? Rena tidak menjawab komentar mereka. Ia hanya berkata tegas. Silakan, Pak Darman. Darman melangkah maju. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Meski puluhan tatapan tajam mengarah kepadanya, ia tidak terlihat terintimidasi. Ia bukan lagi terlihat seperti sopir sederhana. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah terbiasa berdiri di ruang seperti itu. Selamat pagi, ucap Darman pelan tapi jelas. Saya diminta Bu Rena untuk menganalisis laporan ini. Dan inilah yang saya temukan. Ia membuka map itu, menampilkan grafik pertama. Pertama, arus dana naik 3 kali lipat tanpa penjelasan. Namun pengeluaran turun. Ini tidak mungkin terjadi pada proyek internasional sebesar ini. Salah satu anggota dewan mengangguk cepat. Benar, itu tidak masuk akal, Darman melanjutkan. Kedua, dana yang sama tercatat 2 kali oleh 2 divisi berbeda. Ini bukan kesalahan teknis. Ini dilakukan dengan sengaja agar laporan tampak seimbang. Suasana semakin mencekam. Ketiga, penurunan besar yang tercatat di laporan bursa luar negeri tidak muncul di laporan internal. Artinya, ada 2 versi laporan yang beredar. Dan seseorang memanipulasi ini sejak 3 bulan lalu. Para anggota dewan mulai gelisah. Astaga, siapa yang melakukan ini? Kita harus segera menyelidiki. Ini bisa berbahaya bagi masa depan perusahaan. Tapi Darman belum selesai. Ia membuka halaman terakhir. Di sana ada daftar transaksi kecil yang frekuensinya sangat rapat, seolah dibuat untuk menutupi jejak. Dan keempat, ia menatap seluruh ruangan. Transaksi bayangan ini hanya bisa disetujui oleh orang yang punya akses penuh ke seluruh sistem. Tidak banyak yang punya hak itu. Bahkan manajer pun tidak bisa melakukannya. Semua mata serentak menatap Direktur Keuangan, Pak Suryo. Wajahnya semakin pucat. Tapi sebelum ia berbicara, seorang anggota dewan yang lebih tua bertanya, Pak Darman, bagaimana Anda bisa mengetahui semua ini dengan cepat? Laporan ini rumit, auditor pun butuh waktu lama. Rena menunggu jawaban itu. Ia menunggu seperti seseorang yang sedang berdiri di ambang rahasia besar. Darman menunduk sebentar, menghela napas, lalu mengangkat wajahnya. Saya memang sopir pribadi. Ia berhenti sejenak. Tapi sebelum itu, saya pernah bekerja sebagai konsultan analisis keuangan untuk perusahaan internasional. Para anggota dewan terdiam. Rena mematung. Darman melanjutkan dengan suara perlahan. Saya pernah menangani kasus serupa, manipulasi laporan, aliran dana ganda, proyek fiktif, dan pola yang saya lihat pagi ini sama dengan yang pernah terjadi di perusahaan besar dulu. Beberapa anggota dewan langsung berdiri dari kursinya. Mereka saling berbisik panik. Jadi dia bukan sopir biasa. Kita harus tahu siapa dia sebenarnya. Bagaimana bisa seseorang seperti ini bekerja sebagai sopir? Namun sebelum pertanyaan itu terungkap, Darman menutup map itu dan menatap Rena langsung. Sebelum saya menjelaskan lebih banyak, Bu Rena harus tahu satu hal. Rena mengerutkan alis. Darman menatap map putih itu dengan sorot mata yang dalam. Jika laporan ini benar-benar dibuka, bukan hanya satu jabatan yang jatuh.
Ia menarik napas perlahan. Seluruh struktur perusahaan bisa runtuh. Ruangan menjadi sunyi total. Semua orang menahan napas. Rena merasakan jantungnya berdetak begitu keras, seperti memukul dari dalam dada. Dalam satu rapat darurat ini, ia sadar. Ia telah memulai sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Dan Darman, bukan lagi sosok sopir sederhana yang ia hina pagi itu. Ruang rapat besar itu terasa seperti ruang tekanan tinggi. Dinding kacanya seolah menahan gelombang kecemasan dari puluhan orang yang duduk di dalamnya. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani menyela. Semua menatap Darman, mencoba memahami bagaimana seorang sopir pribadi bisa berbicara setenang dan seahli itu dalam memaparkan masalah keuangan yang begitu rumit. Rena duduk paling dekat dengan Darman. Tatapannya tidak lagi penuh amarah seperti pagi tadi. Ada sesuatu yang menyerupai rasa takut dan rasa penasaran yang makin tumbuh. Ia seperti sedang menyaksikan seseorang melepaskan topeng, sedikit demi sedikit. Namun ia belum tahu wajah seperti apa yang sebenarnya tersembunyi di bawahnya. Anggota Dewan Tua yang duduk di tengah meja memecah keheningan dengan suara rendah namun tajam. Jika apa yang Anda sampaikan benar, Pak Darman, kita berhadapan dengan skandal yang sangat besar. Ini bisa merusak nama perusahaan di bursa internasional. Bisa meruntuhkan kepercayaan investor. Darman mengangguk pelan. Saya tahu. Pak Suryo, Direktur Keuangan, tiba-tiba berdiri. Keringatnya membasahi pelipis dan suaranya goyah seperti orang yang kehilangan kendali. Ini tidak bisa. Ini semua salah. Data-data itu rusak. Sistem kita sempat error 3 minggu lalu. Itu sebabnya angka-angka itu tidak sinkron. Darman menatapnya tenang. Kalau benar sistem error, kenapa yang berubah hanya angka yang berkaitan dengan dana proyek luar negeri? Kenapa pola ini hanya terjadi di divisi yang Bapak pimpin? Suara bergumam memenuhi ruangan. Beberapa manajer menunduk dalam ketakutan. Sedangkan Pak Suryo tampak sesak napas. Ini tidak adil. Saya sudah bekerja puluhan tahun. Saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya tidak akan merusak perusahaan saya sendiri. Darman menatapnya tanpa menuduh. Kalau begitu, mari kita uji. Ia membuka halaman terakhir. Ada daftar kode transaksi kecil yang tercatat puluhan kali. Transaksi kecil ini dilakukan pada waktu-waktu yang sangat spesifik. Pukul 2 dini hari, pukul 3:15, pukul 4:30. Waktu yang sangat jarang digunakan kantor. Hana menutup mulutnya. Tidak mungkin. Siapa yang bekerja jam segitu? Darman menatap seluruh ruangan. Seseorang yang tidak ingin tertangkap. Para anggota dewan saling pandang lagi. Ada rasa ngeri yang menyebar cepat. Rena mencondongkan badan. Kau yakin orang yang melakukan semua ini ada di meja ini? Perlahan, Darman mengangguk. Ya. Suara itu membuat seluruh ruangan menegang. Rena membeku. Anggota dewan memalingkan wajah. Para manajer mulai menyeka keringat dingin. Dan Pak Suryo tiba-tiba memukul meja. Saya tidak terlibat, saya bersumpah. Ia menunjuk Darman dengan jari gemetar. Kau pasti ingin mempermalukan saya. Kau punya rencana. Kau pasti dikirim seseorang. Darman tetap berdiri tenang. Ia tidak membalas tuduhan itu. Ia hanya berkata pelan. Kalau saya ingin menjebak, saya tidak akan membawa bukti. Tapi semua ini bisa diverifikasi. Sekarang juga. Salah satu auditor segera membuka laptopnya. Ia mengetik cepat, menarik data dari sistem. Menggulung layar naik turun dengan wajah yang semakin pucat. Bu Rena, suara auditor itu bergetar. Semua yang Pak Darman bilang, benar. Ruangan langsung riuh. Ada yang menutup wajah. Ada yang memukul meja dengan panik. Ada yang berdiri, bingung harus kemana. Sementara itu, Pak Suryo perlahan duduk kembali, wajahnya tenggelam di balik kedua telapak tangannya. Bahunya bergetar. Tidak jelas apakah itu karena marah, takut, atau karena rahasianya mulai terbongkar.
Tetapi sebelum siapapun bergerak, anggota dewan tertua mengangkat tangan. Tenang, kita tidak boleh gegabah. Ia menatap Darman dalam-dalam. Yang ingin saya tahu sekarang, siapa Anda sebenarnya? Pertanyaan itu menghantam ruangan seperti petir. Dan Rena merasakan jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Darman menunduk. Namun kali ini, ia tidak bisa lagi menghindar. Saya akan mengatakan semuanya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya tidak lagi tampak seperti sopir sederhana. Ada sesuatu yang kuat, tersembunyi, dan dalam. Saya bukan hanya sopir pribadi. Rena menahan napas. Darman melanjutkan. Dan apa yang saya lakukan di perusahaan ini? Ia berhenti sejenak. Suara detak jam terdengar begitu keras. Bukan sekadar mengemudi. Para anggota dewan menegakkan tubuh. Hana meremas ujung bajunya. Rena menggenggam map itu begitu kuat hingga jari-jarinya memutih. Semua menunggu. Semua ingin tahu. Semua hampir melupakan napas mereka sendiri. Namun tepat saat Darman hendak membuka identitasnya, salah satu dewan memotong. Kita tidak bisa melanjutkan tanpa bukti lengkap. Kita butuh sidang resmi. Kalimat itu membuat ruangan serempak tersentak keluar dari ketegangan. Rena kembali menarik napas panjang, berusaha mempertahankan kendalinya. Darman mengangguk pelan. Saya mengerti. Namun di mata Rena, ada sesuatu yang ia lihat untuk pertama kalinya. Bukan lagi sosok sopir, namun seseorang yang membawa rahasia besar. Rahasia yang selama ini tersembunyi tepat di bawah hidungnya. Rapat darurat itu belum benar-benar selesai, tetapi ketegangan yang melingkupi seluruh ruangan sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Udara seolah mengeras. Setiap orang bisa merasakan bahwa apapun yang terjadi setelah ini akan menentukan arah perusahaan, bahkan menentukan nasib Rena sebagai pemimpin. Rena berdiri perlahan. Tangannya meremas pinggiran meja, mencoba menjaga agar suaranya tetap stabil. Kita lanjutkan pembahasan, ucapnya tegas. Laporan ini jelas menunjukkan manipulasi, dan kita tidak bisa membiarkan perusahaan berjalan dengan data palsu. Beberapa anggota dewan mengangguk. Namun ada satu hal yang masih menggantung di udara. Hal yang belum mereka hadapi secara langsung. Taruhan. Ucapan Rena pagi itu. Ucapan yang ia lontarkan karena emosi. Ucapan yang kini kembali menghantui seluruh ruangan. Aku tantang kau, kata Rena tadi. Kalau kau bisa artikan laporan itu, aku siap mempertaruhkan jabatanku. Dan sekarang, Darman telah melampaui tantangan itu. Rena tahu, dewan direksi tahu, semua manajer pun tahu. Ia menelan ludah, mencoba menjaga ketenangan. Seorang anggota dewan yang paling senior berdiri. Wajahnya keriput namun matanya tajam. Mata seorang pengambil keputusan. Bu Rena, ucapnya hati-hati. Kami semua mendengar secara langsung tantangan Anda kepada Pak Darman. Apakah benar ucapan itu merupakan komitmen? Rena sontak menegang. Wajahnya memucat sedikit, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Para manajer saling pandang dengan nyali yang hampir habis. Hana menutup mulutnya, takut Rena akan hancur karena ucapannya sendiri. Darman menunduk. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun, terutama tidak di depan banyak orang. Tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ucapan itu benar-benar terjadi. Rena menarik napas panjang. Masih ada sisa ego dalam dirinya, sisa harga diri sebagai CEO yang selalu dihormati. Tantangan itu saya lontarkan saat emosi, ucap Rena perlahan. Itu bukan komitmen profesional. Anggota dewan senior menatapnya, tidak menunjukkan keberpihakan. Benar, tapi seluruh ruangan ini mendengarnya. Dan Pak Darman memang sudah melakukan apa yang Anda minta. Rena terdiam. Kedua tangannya mengepal kecil di samping tubuhnya. Ia ingin menyangkal. Ia ingin marah dan mengatakan bahwa semua ini tidak adil. Namun di dalam hatinya, ia tahu. Darman memang telah menjelaskan laporan itu dengan lebih baik dari siapapun di ruangan tersebut.
Seorang dewan lain berkata pelan dengan nada hampir tidak percaya. Kemampuan Pak Darman melebihi direktur keuangan, bahkan melebihi auditor. Pak Suryo menegang mendengar itu. Lalu sebuah kalimat yang lebih tajam datang dari sisi berbeda. Jika seseorang mampu memahami laporan keuangan serumit ini dalam 20 menit, ia layak berada di jajaran eksekutif. Bahkan bisa lebih tinggi dari itu. Perkataan itu membuat seluruh ruangan membeku. Rena menatap mereka satu persatu. Ia tidak pernah menyangka pagi ini akan berubah menjadi ancaman nyata terhadap jabatannya. Darman memandang Rena. Tatapannya tidak sombong, tidak menuntut, tidak meminta jabatan apapun. Justru sebaliknya. Tatapan itu seperti seseorang yang berharap masalah tidak menjadi lebih parah dari ini. Namun anggota Dewan Senior menatap Darman langsung. Pak Darman, apakah benar Anda memiliki latar belakang profesional dalam analisis keuangan? Darman tidak bisa menghindar lagi. Ia mengangguk perlahan. Saya pernah bekerja di bidang itu sebelum kejadian dalam hidup saya mengubah segalanya. Ruangan kembali sunyi. Anggota Dewan Senior mengangguk lalu menatap Rena. Jika begitu, kita harus mempertimbangkan ucapan Anda sebagai bentuk pertaruhan jabatan. Kita akan menggelar sidang resmi sore ini, dan keputusan akan diumumkan setelah kami mendengar data lengkap dari Pak Darman. Rena akhirnya kehilangan kendali kecil di wajahnya. Sorot matanya berubah getir. Ia tidak menyangka kata-kata yang ia lontarkan hanya karena emosi, kini benar-benar dijadikan landasan keputusan besar oleh Dewan. Hana memegang dadanya, nyaris tidak percaya. Pak Suryo bahkan terlihat seperti hendak pingsan. Rapat saya tutup. Suara Dewan Senior tegas seperti palu sidang. Namun sebelum semua orang berdiri, Darman angkat bicara. Dengan suara pelan, tenang. Namun justru membuat semuanya menoleh. Saya tidak datang untuk merebut jabatan siapapun, ucapnya. Saya hanya ingin menyelamatkan perusahaan ini. Rena terpaku. Ada sesuatu di dalam kata-kata itu yang menusuk hatinya. Darman melanjutkan. Kalaupun hari ini jabatan seseorang harus dipertaruhkan, bukan karena saya, tapi karena laporan ini memang harus dibuka. Para dewan diam. Tidak ada bantahan. Darman menunduk hormat. Dan saya siap menjelaskan semuanya di sidang nanti. Setelah ia selesai berbicara, seluruh ruangan diselimuti ketegangan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Rena menatap punggung Darman saat pria itu melangkah pergi bersama para dewan. Dalam hatinya, hanya ada satu kalimat yang berputar-putar seperti gema. Taruhan itu benar-benar menjadi nyata. Dan hanya satu orang yang bisa menjatuhkannya hari ini, sopir yang ia hina sendiri. Setelah rapat darurat berakhir, para anggota dewan keluar satu persatu dengan wajah tegang. Lorong lantai eksekutif yang biasanya tampak megah dan tenang, kini dipenuhi langkah gugup, bisikan pendek, dan pandangan curiga yang saling silang. Semua tahu perusahaan sedang berada di ambang skandal. Namun ada satu hal yang membuat mereka lebih gelisah daripada laporan yang bocor. Identitas Darman. Rena berdiri di depan pintu ruang rapat, memegangi map putih itu erat. Hana berdiri di sampingnya, masih syok atas apa yang baru saja terjadi. Pak Suryo sudah pergi lebih dulu, menunduk dan berjalan cepat, seolah sedang melarikan diri dari sesuatu yang menakutkan. Rena menatap lorong panjang itu, mencoba mengatur napas. Seluruh rutinitasnya, seluruh rasa percaya diri yang ia bangun selama bertahun-tahun, terasa runtuh sedikit demi sedikit. Bu Rena, Hana membuka suara pelan. Apa benar ucapan ibu tadi pagi akan dijadikan dasar oleh Dewan? Rena menutup mata sejenak. Ya, suara itu nyaris seperti bisikan. Dan saya harus menghadapi konsekuensinya. Hana menggigit bibir bawahnya. Lalu, bagaimana dengan Pak Darman? Siapa dia, Bu? Bagaimana dia bisa membaca laporan seperti itu? Pertanyaan itu membuat dada Rena semakin sesak.
Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah sesuatu yang sangat jelas. Darman bukan sopir biasa. Darman bukan orang sembarangan. Dan Darman bukan pria yang seharusnya berada di balik kemudi. Rena memutuskan sesuatu. Aku ingin semua data tentang Darman. Latar belakangnya, riwayat kerjanya, pendidikan, semua. Tatapannya tajam. Sekarang, Hana mengangguk cepat, lalu berlari kecil menuju ruang HR. Rena kemudian berjalan menuju kantornya. Setiap langkah terasa berat, namun ia memaksakan dirinya tetap tegak. Ia tidak boleh terlihat goyah. Ia adalah CEO, dan CEO tidak boleh menunjukkan kelemahan. Namun begitu pintu ruangannya tertutup, lutut Rena hampir melemas. Ia menjatuhkan diri di kursi. Tangannya menutup wajah. Emosi yang ia tahan sejak pagi pecah seketika. Ia marah pada dirinya sendiri, pada ucapannya yang sembrono, pada emosinya yang tidak terkendali, pada cara ia meremehkan Darman, dan pada kenyataan pahit bahwa seorang sopir telah mengungkap sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk. Masuk. Hana muncul membawa setumpuk berkas. Bu, ini semua data tentang Pak Darman yang kami punya. Rena mengambil berkas itu, namun alisnya langsung mengernyit. Kenapa hanya 2 lembar? Hana tampak gugup. Itu dia, Bu. Datanya sangat sedikit. Hanya nama, alamat sederhana, dan surat rekomendasi dari perusahaan security lama tempat dia pernah bekerja. Rena membalik halaman itu. Nama kecil, alamat kampung. Tidak ada data pendidikan. Tidak ada riwayat pekerjaan detail. Tidak ada catatan keuangan. Seolah semua tentang Darman sengaja dihilangkan. Maksudmu, tidak ada yang lain? Suara Rena mulai meninggi. Hana menggeleng cepat. Tidak ada, Bu. Bahkan data lama pun tidak ditemukan. Seolah semua rekam jejaknya disembunyikan. Rena terpaku. Disembunyikan? Oleh siapa? Hatinya berdegup keras ketika Hana menambahkan pelan. Dan ada sesuatu lagi. Apa? Surat rekomendasi itu ditandatangani oleh salah satu pendiri awal perusahaan ini. Wajah Rena membeku. Matanya membesar. Pendiri perusahaan, orang yang sudah lama menghilang dari dunia bisnis, orang yang tidak pernah ia temui, namun namanya selalu disebut dengan hormat di dalam sejarah perusahaan. Rena memegang surat itu dengan tangan bergetar. Tanda tangan yang tertera di sana membuat dadanya berdesir. Ini mustahil, ucap Rena lirih. Kenapa pendiri perusahaan memberikan rekomendasi untuk seorang sopir? Hana menelan ludah. Sepertinya beliau mengenal Pak Darman dengan sangat dekat. Hening memenuhi ruangan itu. Hanya suara napas Rena yang terdengar putus-putus. Rena berdiri perlahan, menatap jendela besar yang memperlihatkan kota dari ketinggian. Jika ini benar, matanya berpaling pada berkas itu. Maka Darman bukan hanya sopir. Di luar ruangan, langkah kaki terdengar. Pintu diketuk. Darman masuk. Ia berdiri tegap, membawa tas kecil berisi dokumentasi yang akan ia serahkan ke dewan. Rena menatapnya dengan mata yang berubah total. Tidak lagi penuh kemarahan, melainkan takut, penasaran, dan hormat yang ia sendiri belum siap mengakui. Pak Darman, ucap Rena pelan. Ada yang ingin saya tanyakan sebelum sidang nanti. Darman menunduk hormat. Apa itu, Bu? Rena mengangkat berkas tipis itu. Siapa Anda sebenarnya? Darman menatap berkas itu, kemudian menatap Rena. Dan untuk pertama kalinya, Rena melihat sorot mata yang tidak pernah ia lihat sebelumnya dari pria itu. Sorot mata orang yang pernah kehilangan sesuatu yang sangat besar. Namun juga sorot mata orang yang berasal dari tempat yang jauh lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. Darman menarik napas. Kemudian berkata dengan suara yang membuat Rena merinding. Kita akan membahasnya setelah sidang, karena identitas saya berkaitan dengan semuanya. Rena membeku. Identitas saya berkaitan dengan semuanya. Kalimat itu menggema dalam pikirannya. Kini ia tahu.
ia tidak hanya menghadapi skandal keuangan. Ia sedang berhadapan dengan masa lalu perusahaan dan masa lalu seseorang yang selama ini sengaja menyembunyikan wajah aslinya di balik setir mobil. Sore itu, ruang sidang dewan direksi dipenuhi oleh bayangan kecemasan. Lampu ruangan menyala terang, namun hawa tegang membuatnya terasa dingin. Semua anggota dewan telah duduk rapi. Rena berada di kursi utama, namun kali ini ia tidak terlihat seperti pemimpin yang tak tergoyahkan. Bahunya sedikit turun, tatapannya penuh kegelisahan. Di sisi lain ruangan, Darman berdiri dengan tenang. Tubuhnya tegap, matanya lembut, namun dalam. Ia tidak tampak gugup, seolah ia sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika sidang dimulai, Dewan Senior membuka rapat dengan suara berat. Kita berkumpul untuk membahas dua hal penting. Pertama, laporan keuangan yang diduga dimanipulasi. Kedua, identitas sebenarnya dari Pak Darman yang telah menjadi kunci dalam pengungkapan masalah ini. Semua mata langsung tertuju pada Darman. Rena menelan ludah. Ia sudah bersiap, namun ketika saat itu benar-benar tiba, ia merasa dadanya diremas. Dewan Senior mempersilakan Darman maju. Darman melangkah ke tengah ruangan. Ia menatap seluruh dewan satu persatu sebelum akhirnya berhenti di depan Rena. Tatapan itu tidak menyudutkan, tidak merendahkan, namun memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan. "Terima kasih," ucap Darman perlahan. "Ada sesuatu yang belum saya katakan sejak awal saya masuk perusahaan ini." Ia menghela napas dalam, dan ketika ia mulai berbicara, seluruh ruangan menjadi sunyi. "Nama saya sebenarnya Darmawan Pratama." Ruangan langsung bergemuruh. Beberapa anggota dewan hampir berdiri. "Darmawan Pratama? Itu tidak mungkin." Nama itu berasal dari keluarga pendiri perusahaan. Apakah dia yang dimaksud? Rena membeku. Wajahnya kosong. Ia merasa seluruh dunia berhenti bergerak. Darman melanjutkan dengan tenang. "Ayah saya adalah Pak Pratama, salah satu pendiri pertama perusahaan ini. Beliau meninggal beberapa tahun lalu dalam keadaan penuh kekecewaan karena perusahaan yang ia bangun berubah menjadi tempat yang jauh dari nilai-nilai awal yang ia tanamkan." Beberapa dewan menutup mulut mereka. Ada yang memejamkan mata, mencoba keras menerima kenyataan ini. Darman meneruskan, "Sebelum beliau meninggal, ayah menitipkan pesan kepada saya. Ia meminta saya masuk ke perusahaan ini, tetapi bukan sebagai pewaris atau petinggi. Ia ingin saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja. Siapa yang jujur, siapa yang tamak, dan siapa yang masih menjaga integritas perusahaan." Rena menundukkan kepala. Setiap kata itu terasa menyentuh titik paling dalam dirinya. Darman kembali menatap dewan. "Saya memilih menjadi sopir pribadi. Posisi yang membuat saya tidak terlihat, tidak dianggap, dan bisa melihat perusahaan dari bawah, tanpa disambut hangat hanya karena nama keluarga." Ia melirik Rena sekilas. Bukan dengan marah, bukan dengan dendam, hanya dengan pemahaman. "Dalam 6 bulan terakhir, saya mengamati semuanya. Saya melihat mana divisi yang bekerja dengan benar, mana yang tidak, siapa yang jujur, dan siapa yang memanfaatkan kekuasaan. Para anggota dewan terpaku. Tidak ada satupun yang berani memotong." Darman melanjutkan, "Ketika laporan ini muncul, saya langsung mengenali polanya. Pola yang sama dengan kasus lama yang pernah menyebabkan perusahaan ayah saya hampir runtuh." Rena merasakan napasnya tercekat. Ia menatap Darman dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia baru sadar. Laki-laki yang ia hina, bentak, dan rendahkan setiap hari adalah putra pendiri perusahaan. Pewaris korporat yang memiliki hak suara besar. Seseorang yang jauh lebih tinggi darinya dalam hierarki perusahaan. Darman memegang map itu, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas, namun tetap lembut. "Saya tidak datang untuk merebut jabatan siapapun. Saya tidak ingin mencuri posisi Bu Rena.
Saya hanya melakukan apa yang saya janjikan pada ayah saya, menjaga perusahaan ini dari kehancuran. Dewan senior bertanya hati-hati, "Jika begitu, mengapa Anda baru mengungkap identitas sekarang?" Darman tersenyum tipis, senyum yang menyimpan luka dan kebenaran panjang. "Karena baru hari ini saya menemukan bukti lengkap, dan baru hari ini saya melihat seseorang yang cukup berani menghadapi kebenaran meski terasa pahit." Ia menatap Rena. Sorot itu tidak menghina, tidak merendahkan, namun penuh hormat. Seseorang yang, meskipun keras dan kadang terlalu cepat marah, tetap mencintai perusahaan ini dengan tulus. Rena tertegun. Air mata menumpuk di ujung matanya, namun tidak jatuh. Darman kemudian menyerahkan berkas tambahan kepada Dewan. "Ini bukti lengkapnya. Semua data yang diverifikasi. Saya harap perusahaan ini bisa membangun ulang kepercayaannya dan kembali pada nilai-nilai yang dulu ayah saya ajarkan." Suara tepuk tangan kecil terdengar dari salah satu dewan, diikuti yang lain. Bukan tepuk tangan meriah, namun bentuk penghormatan. Rena tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya terasa berat, seperti diisi puluhan batu. Ia berdiri. Langkahnya pelan, hampir meragukan dirinya sendiri. Kemudian ia mengatakan kalimat yang sejak tadi ia tahan. Suara itu bergetar. "Pak Darmawan." Ia berhenti sejenak, menahan napas. "Maafkan saya." Ruang sidang kembali sunyi. Kalimat itu menggetarkan seluruh ruangan. Darman menatapnya lembut. "Saya tidak menyimpan dendam, Bu Rena. Anda hanya melihat saya seperti yang terlihat di permukaan. Itu bukan kesalahan Anda." Namun kata-kata itu malah membuat Rena semakin larut dalam rasa bersalah. Di sudut ruangan, Hana menutup dada dengan tangan. Ia hampir tidak percaya bahwa hari ini, sosok yang selama ini dianggap sopir yang biasa-biasa saja, ternyata adalah pewaris utama perusahaan. Dan kini, semua mata tertuju pada satu orang, Rena, CEO yang telah mempertaruhkan jabatan tanpa sadar. Pewaris perusahaan yang tidak lagi berada di balik kemudi, kini berdiri sebagai orang yang bisa mengubah arah perusahaan sepenuhnya. Sore itu, cahaya matahari mulai meredup. Langit di luar jendela ruang sidang berubah jingga, memantulkan bayangan panjang ke seluruh ruangan. Semua anggota dewan kini sudah duduk kembali dengan sikap yang lebih tegang dari sebelumnya. Tidak ada yang berbicara, tidak ada gumaman kecil. Yang terdengar hanya suara kipas pendingin ruangan dan detak jam dinding yang terasa semakin mempercepat detiknya. Rena duduk di kursinya. Bahunya tegap, namun jantungnya berdebar liar. Ia sudah menjalani banyak sidang, membuat banyak keputusan besar, menghadapi para investor raksasa dari berbagai negara. Namun sidang kali ini berbeda, karena untuk pertama kalinya, yang dipertaruhkan adalah dirinya sendiri. Di seberangnya, Darman atau Darmawan Pratama berdiri dengan tenang. Sorot matanya teduh, namun kuat. Semua yang tadi menganggapnya sopir sederhana, kini tidak berani memandangnya dengan pandangan meremehkan. Dewan senior membuka sidang dengan suara berat. "Baik, kita mulai keputusan akhir." Ia menatap seluruh anggota. "Kita memiliki dua agenda penting. Pertama, menentukan tindakan terhadap manipulasi laporan keuangan. Kedua, membahas konsekuensi dari tantangan yang Bu Rena lontarkan kepada Pak Darmawan." Semua mata berpindah ke Rena. Rena menunduk sedikit. Ini pertama kalinya ia merasa benar-benar tidak berdaya di ruangan yang biasanya ia pimpin. Dewan melanjutkan. Berdasarkan bukti yang diberikan Pak Darmawan, jelas ada manipulasi dana besar yang terjadi selama 3 bulan terakhir. Kita sepakat untuk membekukan tugas Direktur Keuangan dan melakukan audit total. Suara panik terdengar dari beberapa manajer. Namun keputusan itu sudah final. Kemudian, seluruh ruangan menahan napas ketika Dewan Senior berkata, "Sekarang kita membahas hal kedua." Wajah Rena memucat sedikit, meski ia berusaha tegar. Dewan Senior menatapnya dengan sikap netral.
Tadi pagi, di depan saksi, Bu Rena mengatakan bahwa jika Pak Darman mampu menjelaskan laporan perusahaan, maka jabatan itu akan dipertaruhkan. Rena meremas ujung kursinya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu apa yang harus ia hadapi. Dewan senior menoleh pada Darmawan. Dan Pak Darmawan tidak hanya menjelaskan. Beliau menemukan kejanggalan yang bahkan auditor tidak mampu temukan. Semua mata kembali ke Rena. Rena menarik napas panjang, lalu berdiri. Sebelum keputusan dibuat, izinkan saya bicara. Suara itu bergetar, namun tetap tegas. Semua mengangguk. Rena menatap seluruh dewan. Ia menelan rasa malu yang sejak tadi menyesakkan dadanya. Saya mengakui bahwa tantangan itu saya lontarkan saat emosi. Saya marah karena terlambat. Saya marah karena beban pekerjaan. Dan saya melampiaskannya pada orang yang tidak pantas menerimanya. Ia menatap Darmawan. Saya terlalu sombong untuk melihat bahwa orang yang saya remehkan ternyata jauh lebih mampu dari yang saya bayangkan. Darmawan menatapnya lembut. Rena melanjutkan. Namun saya tidak ingin lari dari ucapan saya. Jika dewan menilai saya harus turun dari jabatan ini, maka saya siap menerimanya. Ruangan langsung hening. Para dewan saling bertukar pandang. Beberapa terkejut karena Rena mengakui kesalahan sebesar itu. Beberapa tampak menghargai keberaniannya. Namun keputusan tetap harus dibuat. Dewan senior berdehem pelan. Kami sudah berdiskusi singkat sebelum sidang dimulai. Rena menahan napas. Darmawan pun menunduk, menunggu tanpa ekspresi ego. Dewan senior berkata dengan suara yang lebih lembut namun tegas. Kami menilai bahwa Bu Rena telah bekerja sangat keras untuk membangun perusahaan. Performa perusahaan meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. Namun kami juga menilai bahwa keputusan emosional telah menyebabkan masalah besar terabaikan. Rena menutup mata, menerima kalimat itu dengan hati berat. Dewan melanjutkan, kami tidak ingin kehilangan pemimpin seperti Anda. Namun perusahaan membutuhkan perombakan besar. Sejenak ia berhenti, membuat seluruh ruangan menegang. Kami memutuskan bahwa Bu Rena harus menyerahkan posisi CEO kepada Pak Darmawan Pratama. Ruangan tercekat. Hana menutup mulutnya dengan kedua tangan. Beberapa manajer langsung berdiri tanpa sadar. Rena mematung. Matanya kosong, namun tidak ada air mata. Ia menerima keputusan itu dengan dada yang berdenyut sakit. Namun sebelum dewan melanjutkan keputusan tambahan, Darmawan angkat bicara. Saya menolak. Semua orang menoleh padanya. Dewan senior mengerutkan dahi. Apa maksud Anda? Darmawan melangkah ke depan. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap seluruh dewan dengan mata penuh ketegasan. Saya memang pewaris perusahaan ini, namun saya tidak ingin kursi CEO yang diraih karena kesalahan orang lain, atau karena tantangan yang lahir dari emosi. Rena menatapnya dengan mata membesar. Darmawan menoleh kepadanya. Bu Rena masih pemimpin yang dibutuhkan perusahaan ini. Ia keras, tapi ia cinta perusahaan. Dan hari ini, ia menunjukkan keberanian yang tidak dimiliki banyak orang. Ruangan semakin sunyi. Tidak ada yang berani berkata apapun. Darmawan kembali menatap dewan. Saya tidak datang untuk merebut jabatan siapapun. Saya datang untuk memperbaiki perusahaan, bukan untuk menjadi penguasa. Ia menghela napas dalam. Suara itu bulat dan mantap. Saya hanya meminta satu hal. Berikan saya posisi yang memungkinkan saya membersihkan kasus korupsi dan memperbaiki sistem keuangan. Biarkan Bu Rena tetap memimpin perusahaan ini, dan saya bekerja di bawahnya. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai bagian dari manajemen. Rena menutup mulutnya. Dadanya terasa sesak, namun hangat. Darmawan menolongnya, tanpa pamrih, tanpa ingin mendapatkan balasan. Seorang dewan berkata lirih, keputusan yang bijak. Yang lain mengangguk. Dewan senior pun mengambil keputusan baru. Baik,
Mulai hari ini, Darmawan Pratama diangkat sebagai Direktur Pengawasan Strategis. Dan Bu Rena tetap menjabat sebagai CEO. Suara tepuk tangan kecil terdengar. Tidak meriah, namun penuh penghormatan. Rena menunduk. Air mata hampir jatuh namun ia tahan. Ia tidak ingin terlihat rapuh. Darmawan hanya tersenyum tipis dan menghormatinya. Dalam hati Rena, ada sesuatu yang berubah. Ia tidak lagi melihat sopir yang terlambat menjemputnya. Ia melihat seseorang yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Seseorang yang menghancurkan egonya, hanya untuk membangunkan sisi terbaik dalam dirinya. Setelah keputusan dewan diumumkan, ruang sidang perlahan kosong. Para anggota dewan pergi dengan wajah lega, manajer-manajer keluar sambil berbisik pelan, sementara auditor sibuk membawa dokumen untuk dianalisis kembali. Namun di ruangan itu tersisa 2 orang yang berdiri tanpa berkata-kata. Rena dan Darmawan. Mereka berdiri berhadapan, namun tidak saling menatap. Ada ruang besar di antara keduanya. Ruang yang dipenuhi rasa malu, rasa hormat baru, dan sesuatu yang tidak berani Rena akui. Rena memeluk kedua lengannya sendiri, seolah mencoba menahan runtuhan yang sejak tadi menimpa hatinya. Bu Rena, ucap Darmawan pelan. Tidak ada ketegasan seperti tadi, hanya nada lembut yang penuh empati. Kita perlu bicara sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya. Rena mengangguk pelan, tetapi suaranya belum muncul. Darmawan memberi isyarat agar mereka keluar dari sidang dan menuju koridor yang sunyi. Koridor itu dipenuhi cahaya senja yang menembus kaca jendela besar, membuat bayangan mereka memanjang di lantai marmer. Rena akhirnya berhenti di dekat jendela. Ia menatap jauh ke bawah, melihat kendaraan dan pejalan kaki yang tampak seperti titik kecil. Dunia seolah mengecil, dan ia merasa dirinya ikut mengecil, bersama waktu yang baru saja berjalan begitu cepat. Saya tidak pernah menyangka ini semua terjadi, ucap Rena dengan napas berat. Saya kehilangan kendali atas diri saya. Saya salah menilai seseorang yang bekerja untuk saya. Darmawan tidak langsung menjawab. Ia berdiri di sampingnya, namun menjaga jarak sopan. Dalam cahaya senja, wajahnya tampak lebih dewasa, lebih bijak. Tidak tampak seperti sosok sopir yang selama ini ia kenakan sebagai penyamaran. Tidak ada manusia yang sempurna, Bu Rena, ucapnya tenang. Dan Anda berani mengakui kesalahan. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin yang baik. Rena menutup mata, menahan emosi. Apa Anda tidak marah pada saya? Suaranya bergetar. Saya memperlakukan Anda seperti orang yang tidak berharga. Darmawan tersenyum samar. Saya memilih menjadi sopir untuk melihat sifat asli orang. Saya tidak berharap diperlakukan istimewa. Justru lewat sikap Anda, saya belajar banyak. Rena menoleh cepat. Belajar apa? Bahwa orang yang terlihat paling keras, terkadang yang paling takut kehilangan, jawab Darmawan, menatapnya penuh pengertian. Dan orang yang paling berteriak, biasanya yang paling banyak menanggung beban. Kalimat itu menghantam hati Rena lebih kuat daripada tamparan manapun. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang untuk menstabilkan dirinya. Tiba-tiba ia berbisik, "Apa Anda tahu betapa beratnya memimpin perusahaan ini?" Matanya mulai berkaca-kaca. "Setiap hari saya harus menjadi sempurna. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh salah. Tidak boleh terlihat lemah. Kalau saya lengah sedikit saja, semua orang akan mempertanyakan kemampuan saya." Ia memukul dadanya pelan, menahan tangis. Dan saya takut. Kata itu akhirnya keluar. Takut. Sesuatu yang tidak pernah ia izinkan muncul selama bertahun-tahun. Darmawan menatapnya lama, dengan tatapan seseorang yang melihat jauh ke dalam jiwa yang sedang luka. "Bu Rena," ucapnya pelan. "Menjadi pemimpin bukan berarti menjadi sempurna. Menjadi pemimpin berarti berani mengakui manusia di dalam diri sendiri." Air mata pertama akhirnya jatuh di pipi Rena. Ia cepat menyekanya, seolah merasa malu.
Saya takut kalau saya tidak menunjukkan ketegasan, perusahaan akan kehilangan kepercayaan. Saya takut jika saya mengakui kelemahan, orang-orang akan meremehkan saya. Darmawan perlahan menggeleng. Justru dengan menjadi manusia, Anda akan lebih dihormati. Rena mengalihkan pandangan ke jendela. Senja hampir habis. Cahaya jingga berubah menjadi emas, lalu perlahan memudar. Lalu, bagaimana dengan posisi saya sekarang? Suaranya lirih, nyaris hilang. Darmawan menatapnya lembut. Perusahaan tetap membutuhkan Anda. Dewan tidak mengganti Anda. Mereka hanya memberi saya posisi untuk membantu membersihkan masalah. Anda tetap CEO, Bu. Rena menggigit bibir. Apa itu keputusan yang tepat menurut Anda? Darmawan menjawab tanpa ragu. Ya, karena Anda tetap pemimpin yang mencintai perusahaan ini. Dan saya ada di sini untuk membantu, bukan untuk menguasai. Rena menatapnya. Tatapan yang penuh campuran rasa malu, terima kasih, dan kagum. Pak Darmawan, terima kasih. Kalau bukan karena Anda, perusahaan ini mungkin sudah jatuh. Dan mungkin saya juga sudah jatuh bersama laporan palsu itu. Darmawan mengangguk sopan. Kita menyelamatkan perusahaan ini bersama-sama, Bu. Dan apapun yang terjadi setelah ini, saya siap bekerja di bawah kepemimpinan Anda. Rena menunduk, lalu tersenyum kecil, senyum yang terlihat rapuh namun jujur. Dan saya siap belajar menjadi pemimpin yang lebih baik. Untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya lebih ringan. Dalam koridor senja itu, dua sosok yang sebelumnya berdiri di tempat yang berbeda dalam hierarki, kini berdiri sejajar. Tidak ada lagi dinding tebal di antara mereka. Hanya dua manusia yang sama-sama ingin memperbaiki sesuatu yang mereka cintai. Pagi berikutnya, kantor pusat perusahaan kembali hidup seperti biasa. Para pegawai masuk dengan pakaian rapi. Lift bergerak penuh. Suara mesin printer terdengar dari berbagai ruangan. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara hari itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Sebuah kabar beredar cepat, namun samar. Ada perubahan besar di pucuk pimpinan. Ada sosok baru yang naik ke jajaran direksi. Dan ada rahasia besar yang akhirnya terkuak. Namun satu hal yang paling mengagetkan semua orang adalah ini. Sopir pribadi CEO tidak terlihat di area parkiran. Rena berjalan ke ruang kerjanya dengan langkah tenang. Tidak lagi terburu-buru. Tidak lagi dipenuhi amarah pagi seperti biasanya. Ada atmosfer baru di wajahnya. Lebih lembut, lebih matang, lebih rendah hati. Ia menyalakan lampu, duduk, dan memandangi meja kerjanya yang selalu rapi. Hari ini terasa seperti lembaran baru. Pintu diketuk. Hana masuk sambil membawa segelas kopi. Bu Rena, ucapnya sopan namun dengan senyum kecil. Ini kopinya. Dan selamat pagi. Rena tersenyum. Terima kasih ya. Hana. Hana menatapnya ragu. Bu, saya dengar Pak Darman sudah tidak bekerja sebagai sopir. Rena mengangguk. Tentu, hari ini dia mulai bekerja sebagai direktur pengawasan strategis. Hana tersenyum lebar, tampak bangga dan terkesan. Jadi, beliau benar-benar pewaris itu? Nada suaranya masih tercampur tak percaya. Rena menghela napas. Ya, dan saya merasa sangat beruntung pernah mengenal beliau dari sisi yang tidak pernah saya duga. Hana menunduk hormat, lalu keluar. Tak lama kemudian, pintu diketuk lagi. Rena mendongak. Dan kali ini, sosok yang masuk membuat seluruh ruangan seolah mengubah suhu. Darmawan melangkah masuk dengan pakaian baru. Kemeja putih bersih, dasi abu-abu gelap, dan jas biru navy yang membuatnya tampak benar-benar seperti bagian dari jajaran direksi. Namun sikapnya tetap rendah hati seperti sebelumnya. Selamat pagi Bu Rena, ucapnya dengan senyum kecil. Rena menatapnya lama. Ada kebanggaan samar di matanya, meski ia menyembunyikannya di balik sikap profesional. Selamat datang di kantor barumu, Pak Darmawan. Darmawan tertawa kecil. Tidak ada yang berubah, Bu. Saya tetap orang yang sama.
hanya tugasnya saja yang berbeda. Rena ikut tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada rasa bersyukur yang begitu dalam. Mereka duduk berhadapan. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai CEO dan sopir, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua pemimpin yang akan membangun perusahaan ini bersama-sama. Pak Darmawan, ucap Rena sambil membuka map baru di mejanya. Saya ingin perusahaan kita menjadi lebih bersih, lebih jujur, lebih kuat. Dan saya butuh bantuan Anda. Darmawan mengangguk tanpa ragu. Itu juga tujuan saya. Kita mulai dari laporan proyek internasional. Kita harus memeriksa alur pendanaan dari bulan pertama sampai terakhir. Rena mengangguk. Nada suaranya lebih mantap. Baik, kita lakukan bersama. Beberapa menit berlalu dalam percakapan profesional yang hangat. Namun tiba-tiba Rena terdiam. Ada sesuatu yang ia ingin katakan. Sesuatu yang ia tahan sejak semalam. Pak Darmawan, ucap Rena dengan suara lebih lembut. Ada satu hal lagi. Darmawan menoleh. Saya ingin meminta maaf sekali lagi. Bukan hanya karena saya marah waktu itu. Ia menelan ludah. Tapi karena saya menilai seseorang dari penampilannya, dari jabatan yang ia pegang, dari tempatnya berdiri. Darmawan menatapnya dalam. Tidak ada kemarahan, hanya ketulusan. Bu Rena, ucapnya, justru karena pengalaman itu, saya tahu sifat asli Anda. Anda keras karena Anda ingin melindungi. Anda tinggi karena Anda ingin perusahaan stabil. Anda tegas karena Anda takut kehilangan semua yang telah Anda bangun. Rena menahan napas. Kalimat itu begitu tepat menyentuh dirinya. Darmawan menambahkan, kita berdua punya ketakutan. Kita berdua punya ego. Tapi mulai hari ini, kita bisa belajar menjadi pemimpin yang lebih baik, bersama-sama. Rena akhirnya tersenyum tulus. Senyum yang tidak ia tunjukkan pada siapapun selama bertahun-tahun. Terima kasih, Pak Darmawan. Darmawan berdiri dan menunduk hormat kecil. Saya yang berterima kasih. Anda memberi saya kesempatan bekerja bukan karena nama keluarga, tapi karena kemampuan. Rena berdiri juga. Mereka berjabat tangan. Dan di momen itu terasa jelas. Perusahaan ini akan berubah. Tidak lagi dipimpin oleh ego dan kemarahan. Tidak lagi didorong oleh rasa takut. Namun oleh dua pemimpin yang saling menghormati, saling belajar, dan saling memperbaiki. Darmawan melangkah keluar ruangan, siap memulai hari pertama di jabatan barunya. Rena menatap punggungnya, lalu menatap jendela besar yang memamerkan sinar pagi. Hari ini, bukan hanya perusahaan yang menemukan arah baru. Rena juga menemukan sesuatu yang ia pikir sudah hilang dalam dirinya. Kesederhanaan, kerendahan hati, dan keberanian untuk berubah. Dengan napas panjang dan senyum tipis, ia berkata pada dirinya sendiri, hari baru, pemimpin baru, dan langkah baru. Cerita selesai. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.